Hari ini sesi kita adalah terkait dengan diskusi nih, gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanya, gitu kan. Nah, yang ditanya sebenarnya sih terkait dengan studi kasus ini. Cuma nanti kalau nyerempet-nyerempet terkait dengan tema kalian di tugas akhir, kalau berhubungan dengan UML gitu ya, ditanya aja apa-apa seperti itu. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang yang namanya sistem informasi perpustakaan. Nah, ini kita refresh seperti yang di sesi satu gitu. Jadi di sesi satu kemarin kebetulan tandem saya adalah Pak Agung gitu ya. Pak Agung sendiri emang backgroundnya dia di developer gitu ya, di web based aplikasi. Nah, kemarin udah dijelaskan panjang lebar tuh dengan Pak Agung gitu. Jadi ini nge-refresh sedikit aja gitu. Jadi kalau di sini kita lihat nih ada sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, perpustakaannya bernama Universitas Merdeka, di mana Universitas Merdeka ini memiliki lebih dari 1.000 buku di dalam perpustakaan tersebut gitu. Nah, kenapa dituliskan lebih dari 1.000? Ini kita ngomongin dari awal dulu gitu ya. Hubungannya apa dengan tugas akhir? Jadi gini, tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya ketika di sidang nih mahasiswa gitu ditanya gitu, ketika mereka ngedevelop aplikasi kira-kira perlu apa enggak. Nah, perlu apa enggak ini sebenarnya terlihat dari kebutuhan si user gitu kan. Kalau di sini sebenarnya kelihatan nih, di sini udah dijelaskan secara detail gitu. Sisi informasi perpustakaan ini punya buku 1.000 lebih. Nah, ini adalah salah satu alasan untuk kita ngedevelop si perpustakaan tersebut. Karena emang kalau dilihat dari buku-buku tersebut, itu kan udah banyak tuh 1.000 gitu ya. Nah, ini udah wajar nih kita develop sebuah aplikasi. Artinya apa? Artinya udah pasti kalau bukunya dia 1.000 lebih, pasti sangat kompleks nih. Bagaimana mereka menata untuk transaksi kelola data peminjaman, pengembalian, denda, dan segala macam gitu. Itu pasti ribet. Makanya kita bikin yang namanya sebuah aplikasi. Tujuannya untuk membantu gitu. Nah, ada banyak mahasiswa ketika ditanya gitu, ternyata ini contoh doang gitu ya. Misalnya ngambil tentang perpustakaan. Nah, setelah digali-gali, ternyata data di perpustakaan tersebut datanya sangat sedikit. Anggap aja bukunya mungkin cuma 10 gitu ya, ataupun 20 gitu. Nah, dengan kategori seperti itu, akan muncul pertanyaan nih, kira-kira wajar gak kita ngedevelop sebuah aplikasi, cuma sistem tersebut sebenarnya tidak perlu gitu ya, tidak perlu banget sebenarnya. Karena gini, kalau misalnya datanya masih sedikit dan kedepannya kira-kira tidak ada penambahan signifikan gitu, sebenarnya mereka juga nggak terlalu ribet seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kalian ngedevelop sebuah aplikasi, cuma aplikasi ini ternyata lebih bikin menyusahkan dari sebelumnya gitu ya. Artinya tidak terlalu diperlukan. Pertama kita lihat dari sisi cost-nya dulu. Pertama ketika kita ngedevelop aplikasi pasti butuh biaya dan lain-lain gitu kan. Terus yang kedua dari sisi waktu gitu. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin transaksinya melalui manual dia lebih mudah untuk monitoring gitu. Dia nggak perlu login ke sistem gitu kan. Dia nggak ada masalah-masalah di komputer, dia nggak ada masalah di aplikasi, dia nggak ada kendala ketika dia lupa password gitu kan. Nah, ketika itu berjalan dengan normal, gitu kan, datanya sedikit, ya berarti kita nggak wajar nih kalau kita nge-develop aplikasi tersebut. Nah, ini kenapa kita bahas duluan, karena ketika kalian nge-develop aplikasi, harus dilihat dulu kebutuhan si user. Kira-kira dia butuh apa enggak. Jadi jangan sampai gitu ya. Nanti kalian ketika di skripsi, di sidang gitu kan, ditanya, ternyata dari kebutuhan si user, dia nggak butuh-butuh banget nih aplikasi. Makanya nanti kalian siasati tuh. Gitu. Kalian cari kira-kira yang emang ini harus di develop seperti itu. Terus lanjut, perpustakaan ini memiliki lebih dari 1.000 buku. Tapi saat ini belum memiliki sistem komputerisasi. Artinya berarti selama ini mereka mungkin menggunakan pencatatan manual gitu. Pencatatan manual di sini ada dua arti. Arti yang pertama pencatatannya mungkin menggunakan buku gitu ya, buku logbook yang masih buku besar gitu kan dicatat di situ. Yang kedua, manual pengertiannya di sini adalah mereka menggunakan yang namanya komputer cuma masih menggunakan misalnya Excel gitu ya.
Nah, itu masih manual juga kategorinya, karena kita ngomongin sebuah sistem informasi. Terus setelah itu, di sini kita lihat gitu. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Universitas Merdeka meminta tim IT untuk membuatkan perancangan sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau kalian lihat di sini, sebenarnya ini udah ada flow-nya nih. Di sini udah jelas gitu. Jadi di sini ada UNMER nih, Universitas Merdeka. Di sini ada yang namanya aktor. Gitu. Terus di sini ada yang namanya case, ada kasusnya. Terus di sini ada flow-nya juga. Nah, di dalam flow ini nanti ada ketentuan-ketentuan nih. Gitu. Jadi misalnya untuk yang case-nya si peminjaman, lama pinjam dia 1 minggu per buku. Gitu. Nah, maksimal untuk meminjam buku sebanyak 3 item. Terus ada lagi di kasus pengembalian buku. Di situ ada ketentuan. Kalau misalnya denda, nanti ada ketentuannya juga per hari berapa setelah lebih dari 1 minggu. Terus di sini juga ada sebuah sistem gitu kan, di mana di sini dikasih sebuah clue yaitu di sini harus login dulu gitu. Di sini bisa kelihatan gitu. Yang login siapa? Di sini udah kelihatan alurnya yaitu petugas perpustakaan. Jadi sebenarnya udah kelihatan nih secara garis besar gitu. Jadi di sini yang berperan besar adalah aktornya si petugas perpustakaan. Di sini petugas perpustakaan tuh dia bisa melakukan transaksi peminjaman, pengembalian, di mana dia harus login dulu ke dalam sistem tersebut. Selain itu, si petugas perpustakaan pun dia bisa mengelola data juga. Nah, kelola data di sini sebenarnya masih ambigu, gitu kan. Di sini mungkin gambarnya buku gitu ya. Cuma kalian tidak memungkinkan juga kalau merancang nanti di sini pasti ada yang namanya kelola data untuk si aktor, data anggota dan segala macam. Karena apa? Karena di sistem ini sendiri nanti semua terintegrasi harusnya. Terintegrasi antara si aktor dengan si buku. Seperti itu, gitu ya. Nah, di sini di slide berikutnya gitu kan kalau udah jelas untuk di flow-nya, kalian ada tugas ini kemarin, gitu kan. Di sini ada 4 buah tugas. Yang pertama adalah kalian diminta untuk merancang sebuah use case diagram. Di sini adalah keseluruhannya gitu ya. Nah, kenapa keseluruhannya? Karena yang namanya use case ini nggak mungkin setengah-setengah gitu. Jadi yang namanya use case ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah sebuah proses bisnis. Nah, proses bisnis ini apa? Gitu. Jadi proses bisnis ini adalah kegiatan sehari-hari di dalam perpustakaan tersebut. Nah, use case ini sebenarnya adalah bahasa paling sederhana dari sebuah yang namanya desain di dalam YML. Jadi di dalam use case ini sebenarnya kalian nggak usah rumit-rumit, nggak usah kompleks-kompleks juga. Nah, nanti ada caranya seperti apa. Terus setelah itu kalian diminta untuk membuat yang namanya kelas diagram. Seperti itu. Setelah itu bikin activity dan terakhir adalah sequence. Nah, kalau kalian lihat di bawah nih, di dalam sebuah gambar ini gitu. Nah, yang di lingkar hitam ini adalah tugas utama kalian nih. Gitu. Kenapa yang dilingkarin doang, kenapa nggak yang di luar gitu ya. Karena untuk sebuah perancangan dengan skup tugas akhir, 4 ini pun sudah mewakili. Seperti itu. Nah, di sini kalian lihat, kita langsung masuk ke dalam sebuah desain dan development. Ada 4 diagram, use case, class diagram, activity, dan sequence. Nah, mungkin pertanyaan yang paling dasar gitu ya, bagaimana urutannya atau tahapan-tahapannya, sistematis seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, kita lihat dari atas ke bawah sebenarnya. Pertama, dari yang namanya sistem requirement. Nah, sistem requirement ini adalah fase analisis. Fase analisis ini sebenarnya kita lihat dulu kebutuhan-kebutuhan user itu seperti apa. Seperti itu. Setelah kita tahu nih, user ini maunya apa, baru kita rancang. Gitu. Karena kita nggak mungkin merancang kalau kita belum tahu kebutuhannya seperti apa. Nanti akan jadinya salah sasaran. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat gitu ya, di bawah sistem requirement ini, ada panah ke bawah secara berbarengan antara si use case dengan class diagram. Seperti itu. Jadi kalau kemarin tuh kan sebenarnya di dalam UML sendiri ada dua ya, ada dua kategori. Ada yang namanya struktural, ada yang namanya behavior. Nah, struktural ini lebih ke arah nanti murni ke perancangan sistem tersebut, diwakili oleh yang namanya kelas diagram. Terus ada yang namanya behavior, di sini yang warna biru ya. Biru ini behavior gitu. Jadi
Kalau kalian lihat nih teman-teman kalian atau kalian lihat referensi di tempat yang kampus lain gitu ya, biasanya tuh banyak yang menuliskan urutannya berbeda dengan yang ada di workshop ini. Kalau di sini kan urutannya kemarin itu pertama adalah use case gitu ya. Terus setelah itu masuk ke kelas diagram. Setelah itu activity, setelah itu sequence gitu. Nah, selain itu bisa juga kalian bikin kelas diagram ditaruh di belakangan gitu. Jadi kalian mulai dulu dari use case diagram, kedua activity, ketiga sequence, terakhir adalah kelas diagram. Nah, pertanyaannya mana yang benar gitu kan? Nah, sebenarnya dua-duanya benar gitu. Kenapa dua-duanya benar? Karena gini, kan tadi di awal ada behavior, ada struktural gitu kan. Nah, biasanya orang-orang tuh kalau yang urutannya use case, activity, sequence dulu, itu memudahkan dari sisi behavior, urutan untuk uh, mendetilkan dari yang namanya desain-desain atau ke arah perancangan. Kelas diagram boleh ditaruh belakangan karena dia murni ke perancangan dari sisi struktural ya. Jadi rancangan interface seperti apa gitu kan nanti kelihatan. Gitu biasanya seperti itu. Nah, kalau mau taruh di kedua nih kelas diagramnya itu nggak apa-apa juga. Dia bisa kelihatan juga karena sebenarnya dia tidak tidak berpengaruh terhadap nanti yang namanya urutan breakdown dari si use case tersebut dalam activity dan sequence diagram gitu. Jadi sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Kalian mau bikin yang mana? Yang penting kalian pahami dulu gitu ya. Yang pasti use case duluan. Use case ini adalah uh, gambaran atau bisnis proses dari sebuah uh, sistem perpustakaan di sini seperti itu. Nah, cara nyusunnya seperti apa gitu. Pertama kan ini ya, saya pakai notepad aja. Gitu. Oke, pertama adalah kita bikin yang namanya use case. Gitu. Nah, dalam membuat sebuah use case, kalau misalnya kalian lihat ini saya kecilin dulu ya. Kita lihat di dalam sebuah flow dari sebuah yang namanya sistem informasi perpustakaan. Oke, di sini kita bisa breakdown gitu kan. Yang pertama kita tentukan dulu adalah aktornya nih, gitu. Jadi kalian breakdown dulu atau kalian pilah-pilah dulu antara si use case dengan si aktor. Itu paling gampang caranya seperti itu. Pertama kita lihat dulu aktor ada siapa aja. Gitu. Kalau tadi kita baca nih, aktor di sini yang paling berperan adalah petugas perpustakaan. Itu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua siapa nih? Ada yang namanya anggota seperti ini. Terus yang ketiga ada namanya pengunjung gitu. Ini mirip cuma beda dari yang namanya privilege-nya aja. Jadi kalau pengunjung ini kalau kita lihat di sini gitu ya, dia cuma view doang, paling cuma bisa yang namanya cari data doang gitu ya. Nah, pengunjung ini dia bisa menjadi anggota, cuma syaratnya adalah harus registrasi dulu seperti itu. Jadi ini nanti di kelas diagramnya mungkin bisa masuk ke dalam yang namanya pewarisan seperti itu. Oke, pertama kita udah tentukan dulu aktornya apa aja. Gitu. Yang kedua kita tinggal lihat nih yang namanya apa aja sih kegiatan di dalam perpustakaan tersebut gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan sehari-hari ini kita sebut juga dengan yang namanya proses bisnis gitu. Jadi ada peminjaman, ada yang namanya pendaftaran gitu kan. Itu semua ada proses bisnis dari si perpustakaan seperti itu. Sekarang kita breakdown nih gitu. Di dalam proses bisnisnya ini gitu kan, perpustakaan tersebut kalau digambar ada apa aja gitu. Pertama kita lihat mungkin yang paling gampang urutannya gitu ya. Pertama ada yang namanya proses registrasi gitu. Nah, yang perlu kalian pahami ketika kalian bikin yang namanya use case gitu ya. Use case ini identik dengan yang namanya kata kerja gitu. Jadi nanti dalam use case tersebut itu harus menggunakan kata kerja. Gitu. Jadi pertama ada yang namanya proses registrasi. Kita anggap seperti itu gitu ya. Atau di sini bisa kita anggap daftar anggota gitu ya. Karena ini sama.
cuma beda privilege doang. Terus setelah ini ada apa lagi nih? Kegiatannya apa lagi nih, gitu kan, di dalam proses bisnisnya. Eh, ada yang namanya mencari buku, gitu kan. Jadi semua menggunakan kata kerja. Terus udah pasti transaksi utamanya adalah peminjaman dan pengembalian. Berarti ada kegiatan namanya pinjam buku. Terus ada yang namanya pengembalian buku seperti ini. Terus yang terakhir mungkin apa ini? Ada yang namanya kelola data ya. Di situ ada kelola data. Oke, saya rasa ini cukup gitu ya. Jadi minimal ada 3 aktor dan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 use case utama seperti itu. Nah, kemarin juga dijelaskan juga ada yang namanya include sama extend seperti itu gitu ya. Jadi apa sih include dan extend itu? Kalau include ini sebenarnya bahasa sederhananya gitu ya. Ini ada sebuah ketergantungan atau dependensi. Biasanya ini wajib. Jadi satu use case dia membutuhkan use case yang satu lagi gitu kan. Itu namanya include. Cuma kalau yang namanya extend ini sebenarnya sunnah gitu ya. Boleh ditampilkan ataupun tidak, tergantung dengan situasinya, kondisinya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu kan. Di sini kalau yang include tuh apa gitu. Yang include di sini pertama mungkin pada saat pendaftaran gitu ya, atau pada saat proses registrasi, atau pada aktor si pengunjung atau anggota gitu kan ketika dia mau registrasi atau dia mau mencari buku gitu ya, dia butuh yang namanya sebuah login nih seperti itu. Gitu. Ini namanya include. Terus ada lagi apa? Misalnya untuk detail buku gitu ya, pinjam buku itu berarti masuknya ke dalam extend. Itu boleh juga. Nah, itu sebenarnya nanti secara perancangan bisa dituliskan ataupun tidak dituliskan juga nggak apa, seperti itu. Terus misalnya pada saat pengembalian buku, nah di sini juga ada nih, kalau misalnya telat, nanti dia harus dikenakan apa? Denda, seperti itu. Itu juga boleh dituliskan juga, seperti itu. Nah ini kita tuliskan aja, karena denda ini nanti ada sebuah use case sendiri. Di situ ada sebuah aktivitas di mana melibatkan aktor, dia harus membayar denda, terus dihitung per hari mungkin ya, per hari atau enggak, atau mau dibikin misalnya kumulatif seperti apa dendanya, itu tergantung dengan kebutuhan dari si perpustakaan, gitu ya. Oke, nah di sini sebenarnya udah dapat nih, gitu ya. Dari sini nanti tinggal muncul kalian bikin menggunakan editor, gitu. Nah, di sini tinggal kita lihat lagi. Jadi kalau kita udah punya data seperti itu, kalian tinggal bikin aja menggunakan editor, itu bebas menggunakan editornya apa. Oke, nah ini sebenarnya kalau yang apa? Kalau yang tahun kemarin karena kita offline, ini dibahas langsung di tempat, dibikinnya berkelompok gitu. Sesinya cuma sekali. Nah ini karena kita menggunakan masa pandemi menggunakan webinar, makanya dijadiin tugasnya itu per individual. Nah di bawah ini contoh dari rancangan yang namanya use case gitu. Jadi kalau kalian lihat kira-kira hasil kalian mendekati atau tidak gitu. Oke, ini sambil kita bahas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sini, eh, sorry. Oke, nah di sini sebenarnya bisa kalian lihat nih. Kalau ini emang berbeda dengan sistem kalian, kan? Sebenarnya bukan berarti kalian salah seperti itu, karena ini dibuat untuk standarisasi aja dengan konsep seperti ini. Kalau kita lihat dari gambarnya di dalam studi kasus sebelumnya, yang sangat berperan aktornya siapa? Yaitu petugas perpustakaan. Nah, ini mempengaruhi nih. Jadi, di dalam use case ini sebenarnya kenapa ditaruh di sebelah kiri ataupun ditaruh di sebelah kanan nih aktornya. Jadi, biasanya aktor yang di sebelah kiri ini di sini adalah petugas perpustakaan gitu. Adalah seorang aktor yang dimana dia lebih aktif dalam use case ini, dalam use case sistem perpustakaan. Nah, yang kurang aktif gitu kan ada di sebelah kanan, yaitu pengunjung dan anggota.
Bahkan ada yang bersifat pasif juga. Contohnya misalnya mau kalian tambahkan juga boleh aja gitu. Kalau misalnya di dalam perjalanannya ketika kalian merancang sebuah aplikasi ada permintaan yang baru dari user gitu kan. Nah, itu boleh aja ditambahkan. Cuma memang kalian harus menyesuaikan lagi nanti di analisanya. Misalnya ada pimpinan perpustakaan gitu. Dia di sini tugasnya cuma melihat report doang. Dia kadang pun sebenarnya pasif juga gitu. Dia cuma ngelihat klik report doang, summary-nya aja gitu. Misalnya dia mau ngelihat berapa banyak transaksi bulan ini, berapa banyak kira-kira denda mahasiswa yang kena di minggu ini gitu. Nah, itu boleh juga kalian tambahkan juga aktornya di sebelah kanan, cuma bukan sebelah kiri. Jadi itu ya aturan untuk aktor. Terus mana sih yang dinamakan use case gitu. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, ini adalah boundary-nya yang kotak ini. Gitu kan. Di dalam ini adalah sistem perpustakaannya. Use case ini adalah yang gambar bulat-bulat lonjong ini nih. Ini adalah use case-nya. Itu ada berapa use case? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat ada 7 use case gitu ya. Ada 7 proses bisnis di dalamnya yang melibatkan 3 aktor. Di mana aktor yang sangat berperan di sini dalam kesehariannya atau yang banyak kerjaannya adalah petugas perpustakaannya. Dan perlu kalian ketahui, dari sini kenapa tadi saya bilang ada beberapa orang yang bikin dari use case langsung ke activity gitu. Karena biar gampang bacanya aja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya daftar anggota. Jadi di sini dalam use case daftar anggota, nanti di dalam activity minimal ada satu activity diagram. Jadi ini semacam turunan, urutan sistematis. Jadi minimal kalau kalian melihat nih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 use case. Berarti activity diagramnya minimal adalah 7. Itu minimal ya. Artinya maksimal boleh lebih. Nah, boleh lebih seperti apa? Misalnya dalam proses yang namanya kelola data gitu ya. Di sini kalian mungkin nggak usah menuliskan buku. Kalian di sini tulis kelola data. Boleh aja. Nah, kelola data ini asumsinya gitu ya. Misalnya kalian bikin cuma bukan buku, kalian mau mengelola data buku dengan data customer atau data mahasiswa atau data anggota. Nah, di sini kalian tulisnya kelola data aja, boleh. Nanti di activity diagramnya kalian bikinnya 2, itu nggak apa-apa. Jadi, asumsinya adalah satu use case kelola data memiliki 2 activity diagram, yaitu activity diagram kelola data buku dan activity diagram kelola data customer. Itu boleh seperti itu, gitu kasusnya. Jadi paham ya, dalam sebuah use case, gitu kan, minimal dalam satu use case ini nanti di dalam activity diagramnya minimal ada satu dan boleh lebih dari satu. Nah, itu nanti nyambung lagi tuh ke dalam sequence-nya. Jadi kalian kalau udah punya sebuah activity yang udah fix gitu ya, nanti sequence-nya tinggal ngikutin aja activity-nya. Seperti itu. Nah, untuk sequence sendiri, itu sebenarnya kalian bisa lihat langsung dari use case ini. Gitu. Jadi patokannya si kelas diagram itu, kalian melihatnya dari use case. Bukan turunan terakhir dari si sequence. Ataupun dari activity. Seperti itu. Gitu ya, paham ya? Oke, nah. Dari sini kita lihat nih, jadi di sini ada 3 aktor di mana yang pertama adalah aktornya petugas perpustakaan. Di sini bisa kita lihat ada asosiasi gitu kan, ada garis. Dia bisa memanage yang namanya anggota gitu. Jadi di sini yang mengeksekusi transaksi daftar anggota adalah si perpustakaan. Nah, di dalam use case daftar anggota ini selain petugas ada siapa lagi? Ada pengunjung gitu. Jadi pengunjung ini nanti asumsinya kalau di sini gitu, dia akan didaftarkan sama si petugas perpustakaan. Nah, pengunjung di sini dia bisa akses apa aja nih, gitu kan? Pengunjung di sini dia bisa mendaftar dulu untuk mencari buku, gitu. Jadi asumsinya adalah ketika pengunjung ini dia mau mencari buku, gitu kan? Dia harus daftar dulu nih, gitu. Nanti setelah dia daftar, gitu kan? Dia bisa statusnya menjadi namanya anggota gitu. Jadi anggota sendiri ini sebenarnya dia bisa melakukan peminjaman buku
di mana dia bisa mencari dulu data bukunya gitu kan, ketika dia sudah mendaftar menjadi anggota. Seperti itu. Gitu ya, paham. Nah, untuk use case sendiri, urutannya juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi aktivitas yang pertama dilakukan itu ditulis di paling atas, digambarkan paling atas. Jadi ini adalah urutan proses bisnis dari si perpustakaan tersebut. Karena kalau kalian lihat di sini nih, ini sebenarnya berhubungan dengan gambar ini, gitu. Ini adalah flow gitu ya. Nah, cara membacanya setelah jadi, gitu kan? Ini adalah urutannya. Jadi nggak boleh dibalik-balik juga, nanti bingung, nggak terstruktur jadinya, seperti itu. Nah, jadi petugas perpustakaan pertama dia bisa mendaftarkan anggota, gitu kan? Yang awalnya adalah seorang pengunjung. Setelah itu, petugas perpustakaan juga dia bisa mengelola transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh si anggota. Terus petugas perpustakaan pun sama, dia bisa mengeksekusi use case kembali buku untuk si anggota juga. Terus terakhir perpustakaan nih, petugas dia bisa melakukan kelola data buku, di mana di sini dia harus akses dulu ke login gitu ya. Jadi jelas ya, artinya gini, pengunjung sebenarnya dia nggak usah akses ke sistem di sini. Cuma dia harus menjadi anggota dulu kalau dia mau melakukan yang namanya peminjaman buku. Seperti itu, gitu kan. Oke. Nah, untuk membuat yang namanya activity diagram gitu, sebenarnya paling gampang kalian bacanya dari use case ini dulu nih, dari use case tersebut. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin, kalau kalian kan nanti di sini tugasnya untuk activity diagram adalah di bagian yang namanya peminjaman gitu. Nah, di sini ada nih use case yang namanya pinjam buku. Kalau kalian mau bikin activity-nya, kalian lihat aja nih, aktor yang berhubungan langsung dengan pinjam buku siapa. Gitu. Di sini kelihatan ada aktor petugas perpustakaan dan aktor si anggota. Seperti itu gitu. Nah, ini udah gampang. Nanti kalian bikin activity diagramnya, berarti di dalam proses peminjaman buku ini yang terlibat adalah petugas perpustakaan dengan si anggota. Ataupun kalau misalnya ternyata si anggota ini pasif gitu ya, dia nggak terlibat langsung di dalam sistem, dia cuma konfirmasi ke dalam perpustakaan, ke admin gitu kan, untuk meminjam buku yang udah dicari di sistem tersebut. Nah, berarti yang kalian bikin nanti cuma ada dua nih, yaitu petugas perpustakaan dengan sistem doang. Seperti itu boleh-boleh aja. Nah, ini semua gitu, kalian sesuaikan dengan kondisi di tempat kalian nanti. Jadi bisa jadi gitu ya, apa yang tadi saya jelaskan mungkin berbeda dengan yang kalian buat, itu nggak masalah juga. Jadi gini, misalnya kalian berinisiatif, nanti pada saat proses peminjaman, si anggota dia bisa melakukan peminjaman buku secara mandiri. Dia bisa, istilahnya tuh kalau kayak kita mau beli barang itu, kita bisa check out dulu bukunya. Nanti setelah di check out, si sistem akan memberi informasi nih kepada si petugas perpustakaan kalau misalnya si A dia udah melakukan booking buku. Berarti H plus 2 gitu ya. Harus konfirmasi untuk memastikan si A ini benar mau minjam buku gitu kan. Nah, itu boleh aja seperti itu. Atau enggak kalian mau bikin ketika ada mahasiswa mau minjam buku, dia harus datang ke lokasi. Semua proses dilakukan sama si petugas perpustakaan. Nah, itu boleh aja. Sebenarnya bebas-bebas saja, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk use case? Hah? Oh, mau nanya Pak. Iya. Saya mau nanya Pak. Oke, bentar. Saya oke. Saya buka Sorry Pak. partisipan dulu, ini nggak kelihatan. Giga ya? Iya Pak, Giga. Iya, gimana Giga? Pak, itu kan use case-nya si petugas perpustakaan, dia pinjam buku sama kembali buku juga ya Pak ya. Tapi kok dia nggak include ke login Pak? Kenapa? Berarti pinjam buku sama kembali buku nggak include ke login. Berarti dia nggak masuk ke sistem ya Pak? Betul. Jadi gini, untuk penulisan login sendiri gitu ya,
sebenarnya untuk penggambarannya macam-macam gitu. Jadi kalau di sini kalau kalian lihat nih petugas perpustakaan itu include loginnya itu ada di kelola data buku sama di daftar anggota Daftar. gitu kan. Nah, yang dibilang sama si Giga tuh betul gitu. Jadi lebih baik kalian nanti bikinnya lebih lebih rapi gitu ya. Jadi biasakan kalau misalnya kalian mau bikin suatu use case di situ membutuhkan yang namanya login, itu harus ada yang namanya include tuh gitu. Jadi di sini emang ada kekurangan gitu kan. Kekurangannya yaitu mungkin bisa ditarik langsung. Jadi pinjam buku dia melalui login. Cuma ada juga sebuah rancangan use case gitu ya. Setiap use case nggak harus diwakilkan dengan apa namanya tuh asosiasi include ke dalam login tersebut. Jadi gini, penulisan login dia paling atas gitu ya. Setelah itu di bawahnya ada use case proses bisnis selanjutnya. Jadi kalau di sini kasusnya gini, login kalian taruh paling atas. Setelah itu ada yang namanya use case daftar anggota, gitu kan. Ada pinjam buku, kembali buku, gitu kan. Ada kelola data buku. Nah itu boleh aja seperti itu. Jadi penggambarannya macam-macam, gitu. Nah emang cuma idealnya betul yang diinfokan sama si Giga, gitu ya. Jadi ini udah kelihatan nih kurangnya di mana, seperti itu, gitu. Oke bagus ya itu ya Giga ya. Oke jadi ada lagi yang lain? Gimana Giga? Oke Pak, siap. Oke jadi Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, jadi yang lain ada pertanyaan lagi kayak si Giga tuh, kalau misalnya sebuah desain gitu ya, setiap orang pasti berbeda-beda, nggak masalah gitu ya. Silahkan yang lain. Ini yang nyoret-nyoret siapa ini? Saya ngapusnya gimana tuh? Saya nggak tahu ngapusnya. Oke, iya. Oh, itu dia bisa. Oke, ini ya. Jadi tadi si Giga nanya dari pinjam buku gitu ya. Ini ada sebenarnya include ya, cuma nggak kelihatan aja seperti itu. Untuk yang kembali buku gitu kan, di sini ada extend denda. Ini seharusnya sih ada gitu ya. Cuma bagus tadi artinya dari sisi knowledge-nya, secara pengetahuan udah nyambung nih si Giga. Artinya apa? Yang namanya include ini kan tadi adalah sebuah mandatory sebenarnya. Ini adalah sebuah dependensi atau ketergantungan. Jadi emang eh, bacanya juga tadi si Giga udah betul tuh. Kenapa nggak ada include gitu ya? Kalau nggak ada include berarti dia harus login dulu. Pengertiannya seperti itu kalau kita ngebaca dari use case. Nah di sini kalau saya perhatikan sebenarnya ada include cuma ketutup aja seperti itu, gitu ya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke dalam si use case ya. Oke, nah, oh ini di sini kelas diagram dulu gitu ya. Jadi kalau di sini dibikinnya kelas diagram ini di posisi kedua karena emang dia mengarah ngambil dari si use case tersebut gitu ya. Artinya biasanya ada yang langsung nulis ke activity diagram, nah cuma boleh juga langsung ke kelas diagram dulu, bebas gitu ya. Nah, kalau kelas diagram ini kita nge-refresh sebentar gitu ya. Jadi kalau kemarin di tugasnya kan ditulisin nih. Nah, di sini juga keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena emang ini adalah outputnya rancangan penuh. Seperti apa nantinya secara struktur. Seperti itu. Nah, langkah pertama kalau kita ngomongin yang namanya kelas diagram gitu ya, kita singgung sedikit tentang yang namanya OP, Object Oriented Programming. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti codingnya menggunakan framework, misalnya contohnya Laravel gitu ya. Nah, itu kan udah berbasis OOP. Berarti dia menggunakan yang namanya MVC. Nah, pendekatannya semua berbasis yang namanya objek. Seperti itu.
Jadi kalau di mata kuliah RPL nih, kalian ataupun analisis dan perancangan gitu ya, RPL sebenarnya. Di situ ada yang namanya OP, Object Oriented Programming. Di situ dijelaskan yang namanya objek, gitu kan. Di situ memiliki yang namanya kelas-kelas, gitu. Nah, di dalam objek itu sendiri, di dalam kelas-kelas itu nanti ada yang namanya atribut dan metode. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam kelas diagram, seperti itu. Jadi, kalau tadi kita udah bikin yang namanya use case, biasanya nanti breakdown-nya lebih gampang gitu kan. Tadi udah kelihatan nih, gitu. Jadi, di dalam sistem informasi perpustakaan, kalau kita ambil dari use case tadi nih, kalau kita ngambil dari yang kita breakdown di sini tinggal kita masukin aja ke dalam si apa namanya kelas diagram ya gitu. Nah, untuk desain kelas diagram udah ada default simbolnya gitu ya, standar simbolnya seperti ini gitu. Jadi gini, asumsinya kalau di dalam sebuah object oriented programming gitu kan, di sini kita ngomongin yang namanya sebuah objek yaitu perpustakaan gitu kan. Nah, di dalam objek perpustakaan ini ada banyak nih objek-objeknya gitu kan. Ada objek petugas gitu kan. Nah, objek peminjaman gitu kan. Ada yang namanya objek pengembalian dan lain-lain. Nah, kita lihat pertama di dalam kelasnya petugas ini gitu kan. Ini nanti di sini ada yang namanya atribut dan ada yang namanya metode seperti itu. Nah, perlu diperhatikan yang namanya kelas diagram ini bukan yang namanya rancangan database. Jadi banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kemarin gitu ya, asumsinya mereka berpikir kalau yang namanya kelas diagram ini adalah rancangan database. Itu beda seperti itu gitu ya. Makanya di sini nggak ada yang namanya primary key gitu kan dan segala macam gitu, atribut-atribut di database. Di sini murni terkait dengan yang namanya OP gitu. Jadi kalau kalian belajar PHP dan segala macam itu kan di dalam struktur pemrogramannya nanti ada kelas-kelasnya gitu ya. Nah, itu bisa kalian generate langsung sebenarnya untuk mendapatkan yang namanya sebuah kelas diagram seperti itu. Jadi pertama kalian tentukan dulu gitu kan ada apa aja kelas-kelasnya di dalam objek perpustakaan ini. Nanti kalian kalau sudah dapat nih di sini asumsinya ada 4 yang namanya kelas, ada 6 kelas diagram. Nah, nanti kalian tinggal assign aja yang namanya atribut dan si metode. Nah, caranya seperti apa gitu? Caranya kalian sebenarnya sederhana gitu ya. Ini bahasanya aja yang sedikit-sedikit agak membingungkan. Jadi kalau di dalam misalnya eh, ini apa? Petugas ya. Petugas ini atributnya apa aja gitu. Atribut apa sih gitu kan? Atribut ini adalah identitas yang melekat di dalam sebuah objek. Nah, contoh paling gampang adalah orang gitu ya. Nah, orang ini atributnya apa sih gitu kan? Nah, kalau kita ngomongin atribut dari orang, yang paling gampang adalah kita ngeliat KTP-nya. Namanya orang itu pasti punya nama gitu. Nah, di sini asumsinya kalau di dalam sebuah objek perpustakaan, petugas biasanya staff gitu ya. Staff dari sebuah fakultas. Nah, atributnya apa sih staff? Pertama pasti dia punya yang namanya NIK, nomor induk karyawan. Terus kedua punya jenis kelamin gitu ya. Terus dia mungkin punya juga yang namanya nama gitu kan. Nah, itu dinamakan atribut. Terus metodenya apa? Gitu kan. Nah, metodenya ini adalah terkait dengan sisi informasi perpustakaan, dia bisa ngapain? Konsepnya seperti itu. Gitu kan. Nah, untuk detailnya kalian tinggal lihat di sini aja. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini udah jelas nih. Gitu. Jadi di dalam kelasnya petugas nih, objek petugas, gitu kan. Petugas ini memiliki atribut-atribut yang melekat gitu kan, yaitu nama, password, dan alamat gitu. Terus metodenya dia bisa login. Terus di sini ada juga nih, di sini ada kelas peminjaman gitu. Dalam kelas peminjaman ini gitu ya, di sini atributnya apa gitu. Udah pasti kalau misalnya asumsinya sebenarnya kita lihat aja sebuah form gitu ya. Dalam form peminjaman nih, biasanya kan di dalam lembaran ini kalau manual pasti ada tuh yang namanya nomor peminjaman, siapa yang meminjam, terus tanggal berapa dia minjam gitu kan, terus mungkin nanti ada pengembaliannya kapan gitu kan. Nah, itu adalah atribut. Jadi atribut ini adalah yang melekat seperti itu. Nah, metodenya apa? Metode ini adalah perilaku dari si objek tersebut.
Objek pinjaman di sini metodenya apa? Gitu kan? Dia bisa melakukan simpan, dia bisa melakukan update, dan dia bisa melakukan validasi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini gitu ya, di sini ada pinjaman, ada anggota, ada petugas nih, dan lain-lain yang mempunyai asosiasi, gitu kan. Nah, di dalam kelas diagram sendiri, gitu kan, di sini sebenarnya untuk di awal gitu, secara pengertian, gitu kan, ini adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai struktur behavior umum, gitu kan. Jadi di situ nanti ada yang namanya relasi, terus ada sebuah eh, apa namanya itu atribut dan metode dan segala macam. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, cara bikinnya, pertama kalian sebenarnya tulis dulu di sini masing-masing gitu ya, untuk atribut dan metodenya. Setelah ada, tinggal kalian tarik aja nanti yang namanya asosiasinya seperti apa, seperti itu. Gitu. Terus setelah kalian memiliki atribut, kalian perlu tahu juga nih di masing-masing kelas ini di dalam atributnya ataupun metodenya ada yang namanya tanda minus dan tanda plus seperti itu gitu kan. Nah, apa sih artinya gitu kan? Jadi kalian perlu pahami juga gitu kan. Ada beberapa yang menuliskan semuanya plus, ada semuanya menuliskan minus seperti itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya berpengaruh nanti ke dalam sistem kalian seperti itu. Jadi yang namanya minus ini itu disebutnya sebagai private gitu kan. Nah, kalau yang plus ini disebutnya sebagai public seperti itu. Bedanya apa? Kalau private ini ya dia tidak bisa dipanggil dari luar kelas si perpustakaan seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang public ya artinya dia di open seperti itu, dia bisa diakses dari mana aja seperti itu. Oke. Setelah kalian punya atribut-atribut dan metodenya, tinggal kalian lihat aja nih asosiasinya seperti apa gitu. Nah, di dalam kelas diagram sendiri gitu kan, yang namanya asosiasi sebenarnya banyak gitu. Jadi asosiasi ini nanti tergantung dari kebutuhan si sistem tersebut seperti itu gitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya bahas lebih lanjut tentang si kelas diagram. Oke, kemarin udah dijelaskan ya, apa namanya, yang namanya asosiasi itu apa gitu. Terus tadi mana nih? Oh ini dia. Oke. Terus yang namanya di sini kan kalau kalian lihat tuh ada tanda gitu ya, ada garis yang dia cuma garis lurus doang. Terus ada yang belah ketupat nih, gitu kan. Nah, bedanya apa gitu. Jadi kalau yang cuma garis doang ini biasanya kita sebut sebagai association gitu ya. Jadi ini diartikan sebenarnya sebuah relasi gitu kan, uh, yang dapat berelasi dengan kelas yang sama seperti itu, di mana digambarkan garis lurus gitu kan antar dua kelas. Cuma ini tidak berarti kalau misalnya kelas yang satu gitu ya itu dimiliki ataupun memiliki kelas yang lain. Nah gitu ya. Nah bedanya apa dengan yang ada apa namanya ini nih item belah ketupat gitu ya. Kalau yang belah ketupat ini dinamakan dengan yang namanya composition gitu. Jadi kalau composition ini bisa disebut juga sebagai strong aggregation gitu kan. Jadi kalau kalian lihat nanti banyak juga yang seperti belah ketupat, cuma dia tidak hitam, tidak penuh gitu ya gambarnya. Nah, itu namanya aggregation. Nah kalau yang hitam ini dia dinamakan dengan composition. Nah tujuannya apa gitu ya? Jadi ini mirip seperti relasi agregasi, cuma konsepnya adalah kalau misalnya ada satu kelas yang hilang gitu kan, eh, dia biasanya ada ketergantungan. Jadi contohnya gini, misalnya ada sebuah kelas yang namanya ada objek mobil gitu ya. Di mobil ini dia ada ketergantungan dengan yang namanya tangki mobil gitu kan. Nah, di dalam tangki mobil tersebut gitu kan, si mobil ini
dia nggak akan bisa berfungsi kalau dia tidak mempunyai yang namanya tangki mobil. Seperti itu. Gitu. Konsepnya seperti itu kalau yang composition, kalau yang ini gitu. Jadi dia nggak akan bisa berjalan tanpa ada kelas yang satunya. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau asosiasi seperti apa gitu. Nah, ini kita baca aja. Jadi setelah kalian menentukan semua atribut dan metode gitu kan, kalian lihat aja nih hubungannya seperti apa relasinya. Gitu. Jadi cara bacanya seperti ini. Misalnya kita contohkan antara petugas dengan pinjaman. Gitu. Nah, kalau di awal nih, kalau kita lihat gitu, bentar saya draw dulu. Ini sebenarnya sebelumnya tidak ada nih, gitu ya, anggota dan petugas, gitu. Atribut murninya di awal nih adalah nomor pinjaman, gitu kan, tanggal pinjaman, gitu kan, dan statusnya. Nah, ini muncul diambil dari relasi asosiasi dari si petugas dan anggota. Nah, cara bacanya gimana? Di sini bisa kita lihat nih di dalam asosiasi ini nih relasinya ada angka 1 atau one dan ini kosong titik-titik bintang. Kosong titik-titik bintang ini artinya bisa kosong dan lebih dari satu, bisa banyak seperti itu. Nah, dari mana dapatnya satu dan titik-titik bintang ini, gitu kan? Jadi bacanya gini, si petugas ini, gitu kan? Asosiasinya dengan pinjaman tuh di sini kita tentukan aja. Ini bahasa proses ini sebenarnya kita definisikan sendiri masing-masing. Kalian boleh menyebutnya selain proses juga boleh. Ya, kalau di sini artinya satu petugas atau enggak seorang petugas dia dapat melakukan pinjaman berapa kali gitu. Jadi di dalam keseharian gitu kan, dalam proses yang namanya peminjaman gitu kan, satu orang petugas dia bisa melakukan satu ataupun banyak pinjaman gitu ya. Kan kalau satu petugas dia biasanya bisa mengeksekusi banyak peminjaman gitu ya. Nah, pertama cara bacanya adalah kita ambil yang ujungnya dulu. Kalau kita bacanya dari petugas, kita lihat akhirannya satu atau banyak gitu kan. Jadi kalau tadi kita baca petugas dapat memproses apa? Banyak pinjaman. Berarti banyaknya kita simpan dulu. Kita tulis di sini nih. Gitu kan? Ini kita dapat satu gitu kan. Nah, terus kalau kita mau cari yang di sebelah sini nih, gitu kan? Ini kita dapat dari mana? Kita baca dari sebaliknya dari pinjaman. Jadi sebuah pinjaman biasanya diproses oleh satu petugas atau banyak petugas. Wajarnya adalah pinjaman dapat diproses oleh satu petugas. Makanya di sini angka 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi gampang ya. Jadi di sini bacanya tinggal bolak-balik aja. Diambil dari belakangnya. Terus contoh kedua misalnya ini mana ngetik lagi ini dia. Oke, antara pinjaman dengan anggota. Ini kalian bacanya boleh dari pinjaman dulu, boleh dari anggota dulu, gampang. Yang penting kita lihat di akhirannya. Misalnya kita mulai dari pinjaman. Berarti di dalam pinjaman buku ini gitu kan, itu biasanya dilakukan oleh jadi satu buku gitu ya asumsinya. Biasanya dilakukan gitu kan, dilakukan oleh satu atau banyak anggota. Nah, biasanya satu gitu. Nah, jadi kan asumsinya satu buku dipinjam oleh satu anggota gitu. Nah, kita dapat nih, berarti di sini adalah nilainya satu. Terus kita baca sekarang ke arah sini, gitu kan? Kita bacanya adalah satu anggota biasanya melakukan berapa pinjaman, misalnya. Biasanya satu anggota tuh bisa minjem apa? Kalau kita lihat di sini, bentar. Kalau kita lihat di sini nih polanya gitu kan, mana tadi? Nah ini dia. Dia bisa meminjam berapa? Maksimal 3. Berarti nilainya di sini adalah kosong titik-titik bintang. Artinya dia bisa melakukan banyak peminjaman buku. Walaupun emang dibatasin 3. Seperti itu. Cuma intinya adalah
di sini prosesnya bukan satu, gitu kan? Artinya one to many, seperti itu. Nah, cara untuk membacanya gitu ya, triknya sebenarnya sederhana. Ini saya clear dulu. Kalau kalian di sini adalah anggota, gitu ya, di sini adalah sebuah transaksi, tinggal kalian menggunakan imbuhan aja di dalam sebuah bahasa Indonesia, SPOK gitu. Jadi kalau kalian mulai membacanya dari sebuah aktor nih, gitu kan, biasakan ketika kalian mempunyai sebuah kata kerja gitu ya, ditambahkan dengan imbuhan me, gitu. Jadi gini, satu anggota dapat melakukan banyak pinjaman, gitu ya. Jadi di sini tambahkan me kalau kita mulainya dari aktor. Terus kalau kita mulainya dari yang namanya transaksi pinjaman, berarti diganti aja. Tadinya me, jadinya di, gitu. Jadi di dalam proses pinjaman, gitu kan, di sini asumsinya boleh satu, boleh banyak, gitu ya. Dilakukan oleh, nah gitu. Jadi di sini tambahkan di, seperti itu. Jadi sederhana gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Kalau saya sih seperti itu ngajarinnya. Biasanya tinggal tambahkan me atau di. Tergantung bacanya si aktor dulu atau dari si transaksi dulu. Seperti itu. Oke. Terus di sini ada lagi di bawahnya gitu ya. Di sini kan tadi udah ada contoh kasus yang namanya one to many gitu ya. Satu terhadap banyak. Terus misalnya petugas dengan proses pengembalian. Gitu kan. Di sini one to many juga nih. Gitu. Di sini kata kerjanya adalah proses asosiasinya. Cara bacanya tadi gampang gitu ya. Kalau dari aktor dulu nih, tinggal ditambahkan me. Jadi satu petugas atau seorang petugas memproses gitu kan banyak pengembalian. Gitu nih banyak pengembalian. Kalau dari sini ke sini gitu kan, tinggal sebaliknya aja. Imbuhannya adalah di. Berarti kan satu atau dalam proses pengembalian gitu ya, atau dalam transaksi pengembalian diproses oleh, nah gitu. Jadi dalam proses pengembalian, dalam transaksi pengembalian diproses satu petugas. Seperti itu, bacanya seperti itu gitu ya. Sama yang lain juga seperti itu konsepnya gitu ya. Jadi kalau di sini juga nih, apa namanya, antara pinjaman dengan pengembalian. Kalau ini udah jelas gitu ya. Apa yang dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Seperti itu. Nah, di sini kondisinya adalah satu transaksi peminjaman gitu ya. Ini dilakukan gitu kan satu proses pengembalian. Satu proses pengembalian gitu kan dilakukan oleh sebelumnya satu proses peminjaman. Jadi kalau bukan aktor gitu kan cara bacanya sebenarnya bebas-bebas saja karena biasanya ini mah udah kebaca langsung gitu ya. Sudah sangat sederhana. Secara logik pun udah kebayang antara pengembalian buku disesuaikan dengan proses peminjaman. Kalau minjamnya satu ya kembalinya satu, nggak mungkin gitu kita mengembalikan dua padahal minjamnya satu gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke ini apa nih selanjutnya? Oh, ini activity gitu ya. Jadi gini, activity itu mirip dengan yang namanya flowchart gitu. Kalau kalian udah sering bikin yang namanya flowchart nih gitu ya. Activity itu lebih sederhana lagi. Nah, dasarnya apa kita bikin activity? Dasar utamanya adalah dari use case gitu. Jadi satu activity ini mewakili dari satu buah use case. Gitu. Tadi seperti saya bilang gitu ya, satu use case bisa banyak activity. Kalau dibalik satu activity pasti dimiliki oleh satu use case. Seperti itu. Nah, kalau di sini tugas kalian kebetulan cuma disuruh membuat satu activity, yaitu activity diagram peminjaman buku. Gitu. Jadi kalau kita lihat di use case-nya, kalian cuma bikin yang ini aja nih. Nah, kalian cuma disuruh bikin ini. Gitu. Nah, nanti idealnya misalnya dalam sebuah tugas akhir, kalau kalian punya use case seperti ini, berarti activity-nya ada banyak. Ini ada activity daftar anggota, activity cari data buku, login gitu. Jadi ketika kalian mendeklar sebuah use case, pasti kalian punya activity-nya. Gitu. Plus kalian punya juga yang namanya sequence-nya, seperti itu.
Terus mana tadi? Oh, kotornya. Oke, nah activity ini bagaimana menentukannya nih untuk bagiannya si petugas perpustakaan dan si sistem gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, kalian kalau mau bikin activity kan turunan dari use case. Tinggal dilihat aja nih, dalam use case ini yang terlibat siapa gitu. Kalau di sini yang terlibat adalah petugas perpustakaan dan anggota. Nah, kenapa di sini nggak ditulis yang namanya anggotanya gitu ya? Anggota ini kenapa nggak dimasukkan ke dalam si activity ini? Padahal di use case-nya dia ada nih terlibat langsung di sini gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih di dalam activity-nya. Kalau di sini activity-nya dimulai dari kegiatan yang namanya input data pinjaman. Kenapa tidak dimulai dari login? Karena asumsinya di sini ada yang namanya activity login sendiri. Jadi udah diwakilkan loginnya dalam sebuah activity. Cuma kalian nggak disuruh buat activity login. Makanya tidak perlu lagi dimulai dari login. Dianggapnya dia udah login, tinggal meneruskan activity selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini asumsinya kalau kita lihat gitu kan, kenapa si anggota nggak dimasukkan? Karena semuanya dieksekusi oleh si petugas perpustakaan. Gitu. Jadi di sini dimulai dari si petugas perpustakaan, dia input data peminjaman. Seperti itu. Nanti di sistem ini dia akan memvalidasi nih. Gitu. Di sini ada validasi, di sini ada yang namanya decision. Gitu. Jadi kalau decision ini adalah sebuah biasanya ada persilangan gitu ya antara yes atau no, ada opsional seperti itu, ada pilihan sebenarnya bukan opsional. Oke, di sini kita lihat nih alurnya. Jadi di sini ada sebuah kegiatan gitu ya, proses bisnis dari si use case peminjaman buku. Jadi ketika si petugas perpustakaan dia menginput data pinjaman, nanti si sistem akan memvalidasi nih, gitu. Dia akan memvalidasi, melakukan pengecekan ada atau tidak nih peminjaman, gitu. Kalau misalnya ada peminjaman, nanti akan tampil pesan, gitu. Dia tidak boleh meminjam karena sudah ada yang namanya peminjaman sebelumnya. Ini kondisi ini tergantung dengan kebutuhan dari user sebelumnya, maunya seperti apa. Kalau di sini tidak boleh gitu kan pinjam karena sebelumnya ada sebuah transaksi yang belum selesai nih, yaitu ada peminjaman buku yang masih ngegantung seperti itu. Kalau misalnya di sini tidak boleh, di sini statusnya adalah selesai, gitu kan. Nah, kalau yang bedakan nih, jadi simbol mulai dengan simbol akhir itu berbeda. Di sini bulat full, di sini ada bulat, terus ada lingkaran lagi di luarnya, seperti itu. Nah, di sini tadi kan sebenarnya selain ada pengecekan dulu, terus kalau misalnya nggak ada, gitu kan, berarti dia lanjut nih ke dalam aktivitas selanjutnya. Nanti si sistem akan mengecek lagi. Dia ngecek nih, gitu kan, kalau misalnya ternyata nggak ada peminjaman sebelumnya, dia akan melanjutkan ke pengecekan buku ini ada apa enggak, gitu kan. Dia akan ngecek stoknya ada atau kosong. Kalau kosong, berarti dia selesai. Nggak ada lagi prosesnya, gitu kan. Akan dilanjut jika ada stoknya. Makanya dilari ke bawah. Jika ada, maka langsung melakukan aktivitas simpan data pinjaman. Setelah itu lanjut ke update stok buku, gitu kan. Setelah update stok buku, nanti akan menampilkan message berupa tampil pesan peminjaman buku berhasil. Setelah itu selesai. Gitu. Sederhana ya kalau activity ya. Jadi sesuai dengan judulnya activity diagram. Kalau secara harfiah kita artikan ya ini adalah sebuah diagram yang berisi tentang aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitasnya peminjaman buku. Seperti itu. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan activity diagram? Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya di fase KP gitu ya, harusnya minimal use case activity itu adalah hal yang sederhana. Saya yakin sih kalian pasti udah paham gitu ya. Nah, fase terakhir adalah kita masuk ke fase yang namanya sequence diagram gitu. Sequence diagram apa sih gitu kan? Jadi sequence diagram ini sebenarnya menggambarkan gitu ya interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem nih.
gitu kan. Jadi termasuk kayak interface, kayak misalnya form-form di dalam nanti sebuah UI gitu ya, dalam sebuah web kalian gitu kan. Nah, ini adalah sebuah interaksi antara saya sebagai pengguna ketika saya mengklik sebuah menu gitu kan, itu kan sebenarnya ada pesan yang dikirimkan gitu kan antara si aktor dengan si menu gitu ya. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini disebut dengan sequence. Jadi ini adalah kelanjutan dari activity diagram. Kalau activity diagram adalah komunikasi sederhana antara si aktor dengan aktor ataupun aktor dengan si sistem. Nah, di dalam percakapan tersebut itu ada yang lebih detail lagi nih, gitu kan. Nah, ini yang lebih detail ini lagi disebut sebagai sequence diagram. Jadi bahasa-bahasanya juga sangat detail. Kalau tadi di activity adalah bahasa-bahasa umum, gitu kan. Misalnya ada update stock, data tersimpan, gitu kan. Nah, di dalam update stock ini sebenarnya nanti si aplikasi ini gitu ya bahasanya pun berbeda. Contoh kayak misalnya login, gitu kan. Kalau kalian bikin activity sebenarnya gampang gitu. Activity login pertama kalian ada dua gitu ya, ada aktor sama si sistem. Aktor dia input username gitu kan, terus nanti si sistem dia akan melakukan validasi gitu kan, ada apa enggak database atau benar atau tidak. Setelah benar baru dia bisa login dan selesai. Kan sederhana tuh activity. Nah, di dalam sequence nanti bahasanya lebih detail. Jadi ketika saya mengklik gitu ya, saya input user dan password, nanti data yang dikirim antara form ke dalam controller gitu kan, itu berupa apa nih? Gitu, user dan passwordnya dicek, bener apa enggak? Itu kan di database-nya pun nanti dicek, ada query dan segala macam. Nah, itu disebut sebagai sequence diagram. Oke, komponennya apa aja gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kemarin di tugasnya kan sebenarnya dijelaskan tuh, kalian diharuskan menggunakan yang namanya MVC gitu, mana ya? Nih, nih gitu ya. Jadi pada proses sequence diagram nih, peminjaman buku menggunakan simbol-simbol MVC. Nah, simbol MVC itu apa aja? Jadi kalau kalian lihat di sini nih, gitu kan, ini kebanyakan bulat-bulat gitu ya. Ini dia simbol MVC. Di luar simbol ini, kalau kalian perhatikan, kalian googling aja di internet gitu ya. Ketika kalian ketik sequence diagram pada menu gambar, itu ada yang bulat seperti ini, ada juga yang kotak seperti itu. Nah, defaultnya kalau kita menggunakan MVC gitu ya, AOP ataupun AOD gitu kan, kita menggunakan simbolnya biasanya yang ini harusnya gitu. Jadi nanti diharapkan kalian ke depannya menggunakan simbolnya MVC biar ada standarisasi. Walaupun kalau kalian menggunakan yang kotak-kotak gitu kan, itu pun nggak salah juga seperti itu. Secara proses sih oke-oke aja. Cuma kalau kalian lebih enak ngebacanya kalau semua udah OP gitu kan, ya kalian pakainya bulat-bulat seperti itu. Oke, nah di sini ada 3 komponen yang utama gitu ya. Ada aktor di sini nih kalau kalian lihat gitu kan. Terus ada interface nih seperti ini gitu. Terus ada lagi yang namanya controller gitu kan. Terus ada lagi yang namanya entity. Sebenarnya ini pemahamannya dibuat simple aja gitu ya. Kalian hafalin 4 itu tuh. Ada aktor, ada boundary, control, sama entity. Jadi aktor itu adalah si petugasnya gitu kan. Terus simbolnya kalau yang namanya berhubungan dengan aktor udah pasti yang namanya adalah boundary. Gitu kan, bulat di samping ada apa nih? Garis gitu ya. Di sebelah kirinya itu ciri khas dari si boundary. Terus untuk controllernya biasanya dia melingkar nih. Dia seperti bulatan yang garisnya itu balik lagi gitu kan, ada 2 di sini. Terus yang terakhir ada yang namanya entity ataupun nama tabelnya nanti seperti apa gitu. Nah, di sini pun kalian perlu pahami juga gitu ya. Jadi yang namanya sequence ini gitu kan tujuannya apa sih gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk memperlihatkan interaksi antara objek di sini gitu kan dalam perintah yang berurutan seperti itu gitu kan. Jadi tujuan utamanya adalah mendefinisikan urutan kejadian di mana dapat menghasilkan output yang diinginkan. Nah, tadi seperti saya bilang, ini mirip dengan yang activity diagram, gitu ya.
Jadi sequence ini sebenarnya terdiri dari yang namanya waktu gitu ya. Ini yang vertikal gitu kan, dan objek-objek yang terkait gitu kan dalam dimensi yang horizontal seperti itu gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat sebenarnya gitu kan, bentar, saya nggak kelihatan ya. Iya. Oke, nah di sini kalian lihat nih, gitu kan. Jadi ini kenapa disebut dengan bahasa yang lebih detail, gitu kan? Karena emang ini masuk lebih ke percakapan di dalam interaksi antar objek, gitu kan. Jadi bahasa sederhananya, kalau kalian klik sebuah menu, sebenarnya di belakang ada data yang dikirimkan. Nah, kita analogikan itu adalah sebuah percakapan, seperti itu. Nah, di sini asumsinya ada aktor yang namanya petugas perpustakaan, gitu kan. Nah, di sini sequence-nya urutannya pertama gitu ya. Kemarin udah dijelaskan juga ya sama Pak Agung yang artinya satu titik, satu titik satu, titik satu lagi gitu kan. Ini sebenarnya urutan ada aja gitu ya dari sebuah activity gitu kan di dalam sebuah sequence. Jadi di sini urutan pertama ya petugas perpustakaan dia akan input data pinjaman tadi. Makanya ini kalian buatnya adalah sistematis ngambil datanya gitu ya. Ngambil dari yang namanya activity. Tadi di activity udah jelas nih, kegiatan yang dieksekusi atau yang dilakukan sama si petugas perpustakaan, dia adalah menginput yang namanya data pinjaman, gitu. Jadi kalau kalian bikin sebuah perancangan UML, urutannya ternyata dari use case langsung ke sequence. Biasanya agak bingung tuh, seperti itu, gitu ya. Urutannya yang lebih gampang adalah use case dulu. Di sini setelah si petugas perpustakaan dia input data pinjaman, gitu kan, tadi sisanya semua tinggal dilakukan oleh si sistem. Seperti itu gitu nih. Kasih lihat. Di sini kan tadi. Nah, ya kan? Di sini yang pertama dilakukan adalah siapa? Input data pinjaman oleh si petugas perpustakaan. Ini pun sebenarnya urutan juga gitu ya. Setelah itu dilakukan validasi gitu kan, terus ada pengecekan gitu kan, masih ada gak yang pending atau udah nggak ada, kalau nggak ada bisa langsung ke bawah gitu. Nah, ini kita lihat, ini bagiannya si sistem nih semua gitu kan. Nah, kalau kalian lihat juga di sini, nah di sini pun masuk nih semua gitu kan. Di sini udah masuk ke sistem, berarti sequence-nya udah masuk ke dalam si sistem. Artinya percakapan yang terjadi adalah antar modul di dalam sistem itu sendiri gitu. Nanti dari dari boundary ini nih, boundary gitu kan, ada kegiatan yang kedua 1.1, dia melakukan simpan data pinjaman gitu ya. Setelah itu di sini dilanjutkan lagi nih, dia masuk ke controller gitu ya, kontrol pinjam, terus dikirim lagi ke dalam si controller si buku gitu. Setelah itu masuk ke tabelnya atau entity-nya si pinjaman gitu kan, karena di sini baru masuk ke entity-nya si pinjaman, belum masuk ke dalam fase query-nya si entity-nya si buku. Kapan masuk ke bukunya gitu kan? Ya kalian lihat aja tadi dari activity-nya gitu kan, itu ada di urutan selanjutnya gitu. Jadi kalau kalian lihat lagi di situ kan, di bawahnya lagi nih nanti ada lagi nih urutannya gitu kan. Dimulainya pun tidak lagi dari si aktor gitu kan, karena aktor cukup pertama aja tadi gitu kan. Berarti dimulai lagi mulai dari si apa nih, pinjaman, kontrol pinjaman seperti itu. Jadi ada balik lagi di sini kan, horizontal lagi masuk sampai ke query datanya si buku seperti itu. Nah, ini sebenarnya bahasanya pun validasi gitu ya, return query, query data gitu ya. Ini kalau kalian lihat ini adalah bahasa-bahasa di dalam namanya sebuah sequence gitu ya. Jadi berbeda dengan activity. Jadi ini tinggal kalian translate aja istilahnya seperti itu. Gitu. Nah, ini lanjut semua sampai dia selesai. Sampai tampil gitu kan. Yang namanya tampil udah dipastikan itu nanti seolah-olah gini ya. Jadi kalian merancang itu kan kalian berangan-angan tuh dalam proses peminjaman, nanti di akhir sebuah aktivitas gitu kan akan muncul sebuah message box gitu kan, data Anda berhasil disimpan gitu ya. Nah, itu udah pasti akan kelihatan sama si aktor. Nah, itulah alasan kenapa si sequence ini dia balik ke pipeline-nya si
petugas perpustakaan seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hah, teman-teman? Ini masih pada bangun nggak? Hah? Halo, tes. Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Yang lain pada kemana nih? Ini ada berapa orang nih? Oke, ada 25 ya? Iya, Pak. Ini sebagian pada 25. berhalangan ya? Ada yang itiba, ada yang kerja juga ya? Oke, nggak apa. Oke, ini terakhir masuk ke fase pertanyaan nih, saya jawab. Atau kita lihat aja nih di sini. Ini ada banyak dari yang udah dikirimkan gitu ya. Saya sempat lihat kemarin gitu kan. Ini kalau saya lihat dari jawabannya sih udah jago-jago ini. Oke, bentar, saya cek. Saya random aja ya, ini ya, saya lihatnya ya. Atau ada yang mau dibahas di sini dari hasilnya? Seandainya berbeda, ya berarti bukan tentu salah. Maksudnya gini, mungkin ada salah gitu ya, tapi bukan salah total seperti itu. Karena gini, ketika misalnya contohnya nih, siapa nih? Abdul. Oke, nanti si Abdul. Menentukan salah atau enggak itu pertama kita lihat dari kebutuhan dulu. Tadi yang pertama. Terus kedua dari sisi penulisannya, dari sisi desainnya seperti apa. Oke, kalau di sini tadi bisa digedein nggak? Oh, paling gede segini. Oke, nah kalau kita lihat di sini nih, gitu ya, ini punya Abdul Rahman gitu ya. Jadi saya nggak akan bilang ini salah ataupun benar, kita akan ngebahas secara objektif aja. Kalau kita lihat dari sini, gitu kan, di sini si Rahman tuh menuliskan aktornya udah bener ada 3. Cuman taruh yang di kiri ini ada 2, yang di kanan 1, gitu kan, petugas perpustakaannya di kanan, gitu. Nah, kalau saya lihat di sini, gitu kan, ini apa nih? Saya nggak kelihatan ya. Petugas perpustakaan gitu ya. Saya nggak tahu asumsinya si Rohman seperti apa, kenapa taruh di kanan. Kalau asumsinya si anggota ini dia bisa melakukan kegiatan yang sama persis atau dia haknya itu sangat tinggi, ya dia di kiri, benar. Cuma kalau berdasarkan dari gambar gitu ya, ini 2 ini, bentar, saya zoom mana? Oke, 2 ini diceritakan dia itu sebenarnya nggak terlalu aktif di dalam sistem ini. Berarti ini salah nih, gitu ya, kurang tepat sebenarnya. Yang harusnya di sini adalah si perpustakaan. Ini juga tidak di sini, gitu kan. Terus untuk penulisan use case-nya sendiri, gitu kan. Pertama untuk penggunaan include-nya ini udah oke, gitu ya. Jadi yang namanya include ini ya sebenarnya mandatory gitu ya dalam sebuah use case. Ketika emang dia harus login dulu, ketika dia mau menjalankan menu yang lain gitu kan, dia harus login dulu. Cuma di sini gitu kan, di sini paling atas apa nih? Ada daftar buku gitu kan. Nah, daftar buku ini penulisannya gitu kan. Ini apa nih? Extend ya. Oke. Dari daftar buku ini udah oke nih. Relasinya ini udah oke nih. Jadi daftar buku ini extend dari si pinjaman ya. Ini apa nih? Saya nggak kelihatan. Anggap aja ini pinjaman gitu kan. Terus kalau misalnya untuk garisnya gitu ya, aktivitasnya dari si aktor ini nih, gitu ya. Ini kalau kita lihat, gitu kan, dia cuma bisa login doang nih, gitu. Nah, login di sini sebenarnya kan dia sebenarnya sebagai include ya. Ini jangan ditarik langsung seperti ini nih. Jadi karena aktivitas yang paling banyak itu adalah lewat perpustakaan,
dia ditarik aja nih ke masing-masing dari use case-nya gitu. Jadi harusnya seperti ini aja. Nah, login sendiri sebenarnya dia bisa langsung diambil dari masing-masing use case. Ini udah oke, gitu kan. Nanti ini juga udah oke. Ini juga sebenarnya bisa langsung ke sini gitu. Makanya sebenarnya kalau mau yang lebih gampang gitu ya, untuk penulisannya, tadi bisa saya lihat ya. Untuk yang namanya login ini, gitu kan, ini harusnya dibuat tersendiri aja. Misalnya ini login gitu ya. Nanti kalian tinggal input aja ke sini nih, include gitu ya. Ini include. Terus ini include gitu kan. Terus ini include gitu. Sorry, ini ke sini. Oke, ini include. Ini login nggak usah di sini nih. Kalau di tengah-tengah gini biasanya nanti agak membingungkan dari sisi membacanya. Karena gini, yang namanya UML sendiri gitu kan, selain untuk perancangan, dia adalah untuk dokumentasi. Nah, ketika kita ngomongin dokumentasi, yang namanya penulisannya itu harus rapi gitu. Jadi tidak membingungkan kalau ada orang lain yang membaca UML kalian, desain kalian seperti apa gitu. Nah, untuk ini sebenarnya apa nih? Untuk pengunjung gitu ya. Ini pengunjung dia oke nih, dia bisa register gitu kan dengan cara dia harus login dulu tadi. Gitu. Ini jadi login gitu ya. Login kan. Nah, setelah dia login, dia bisa gak nih melakukan yang namanya apa? Tadi di situ dikatakan cari buku. Berarti dia harus tarik dulu nih, anggap aja misalnya ini cari buku gitu ya. Ini cari buku. Terus anggota. Nah, ketika dia mau menjadi anggota, dia harus apa? Harus register dulu. Baru dia cari anggota. Setelah cari anggota, dia baru bisa melakukan yang namanya peminjaman. Ini kita anggap peminjaman gitu ya. Peminjaman gitu kan. Jadi ya ini sebenarnya secara keseluruhan harus dirombak secara total gitu ya. Jadi kalau dari studi kasus tersebut ini masih salah seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi tujuannya kenapa kalian dikasih tugas seperti ini gitu ya? Adalah kalian membuat karena apa? Karena kalau di dalam sebuah UML, dalam sebuah desain, kalian kalau tidak memulai untuk mendesain menggunakan editor-editor yang ada, kalian nggak akan paham. Jadi target utamanya bukan benar atau salah, gitu ya. Dengan kalian membuat seperti ini, kalian udah mulai terbiasa nih polanya. Seperti itu tujuan utamanya. Oke. Terus yang kedua, misalnya kita coba lagi ya. Sorry. Oke, yang kedua, kemudian ya. Misalnya, nih, yang kedua aja ya. Oke, ini punya siapa? Punya Mira ya. Nah, ini udah oke nih, gitu ya. Jadi kelihatan di sini gitu ya. Ini mirip ya. Oke, apa? Oke, jadi ini udah mirip seperti yang di sini gitu ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan selain yang mirip seperti ini gitu kan, mungkin itu ada kurang gimana tuh. Oke, ini udah oke sih sebenarnya semua gitu ya. Jadi kalau di sini kelihatan gitu. Kalau si siapa, ini nggak usah kita bahas berarti ya. Kita cari yang ini Vika. Oke, nah ini bagus nih, berbeda gitu ya. Jadi yang diharapkan emang kalian desainnya itu berbeda, cuma dalam artian secara flow-nya sesuai dengan skenario yang ada di gambar. Seperti itu. Nah, ini enak nih. Oke, nah kalau di sini pun sebenarnya bacanya gampang. Jadi kalau kita lihat di sini gitu kan, salah satu fungsinya yang namanya UML ini adalah untuk dokumentasi. Dokumentasi sebenarnya gini, kalau kalian kerja di sebuah developer, di dalam sebuah tim gitu ya, kan rancangan kalian yang ngebaca nanti bukan kalian gitu ya. Karena sebagai tim analis kalian ngerancang doang nih. Nanti yang ngedevelop orangnya beda lagi.
Nah, ketika ada programmer membaca desain kalian, kalau desainnya agak ribet gitu ya, rumit gitu kan, takutnya dia secara persepsi nanti yang jadinya agak berbeda seperti itu. Nah, kalau di sini kita bahas, nah, di sini tadi seperti yang saya info gitu ya, si Vika ini dia menaruh yang namanya use case-nya si login ini sendirian nih, gitu. Untuk apa? Sebenarnya untuk memudahkan aja membacanya. Membacanya misalnya gini, petugas gitu ya, ketika dia melakukan pendaftaran gitu ya, dia melakukan login dulu gitu. Sama, petugas pun ketika melakukan transaksi, di mana nanti ada extend gitu ya, ke dalam pinjaman dan pengembalian, dia harus login dulu. Jadi, setiap dia mau melakukan sebuah interaksi di dalam use case, dia harus login dulu. Nah, ini pas nih, ini sesuai dengan saya bilang tadi. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, gitu ya. Di sini ada berapa use case-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Untuk yang extend di sini, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian atau si Vika nggak menuliskan di sini pun, ini masih nggak apa-apa, gitu ya, masih normal aja. Yang penting nanti di dalam activity ada yang namanya activity diagram peminjaman dan pengembalian, gitu. Paham ya? Jadi nanti di sini transaksinya masih umum, gitu kan. Kalian mendetilkan lagi nanti di sesi yang namanya activity diagram. Seperti itu. Itu boleh seperti itu karena gini, pada dasarnya yang namanya use case itu jangan terlalu kompleks. Kita bikin use case itu sebenarnya yang paling efektif adalah yang paling simple aja. Cuma mewakili semua kegiatan, gitu kan. Jadi kalian menuliskannya yang sederhana aja. Seperti ini udah oke nih. Jadi gampang bacanya, gitu kan. Ini ada use case-nya, gitu kan. Include-nya pun jelas semua ke login. Extend-nya pun ada di sini. Ini extend di sini udah pasti nanti akan ada yang namanya sebuah activity diagram. Di dalam use case boleh dituliskan, boleh enggak, cuma di activity diagram pasti harus ada. Seperti itu. Terus untuk anggota sendiri, jadi pun udah jelas juga, gitu kan. Di sini asumsinya, gitu kan, kalau si Vika ini, si anggota ini, dia harus melakukan registrasi dulu, gitu kan, untuk dia melakukan yang namanya informasi data buku. Mungkin informasi data buku ini kita nggak tahu nih seperti apa. Nanti di activity diagram mungkin lebih detail lagi. Bisa jadi informasi data buku ini adalah aktivitasnya nanti mencari buku. Nah, itu bisa aja. Kita belum lihat nanti di aktivitinya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, nah, oke, ini punya siapa tadi? Himawan ya? Siapa? Nah, ini juga boleh juga nih. Oke, coba nih kita bahas ini dulu ya. Oh, ini dia. Oke, nah ini kelas diagram. Ini belum di-assign ya relasinya. Jadi nanti tinggal dilanjut aja untuk relasinya, tinggal dibuat aja patokannya sama seperti tadi aja. Seperti itu, gitu ya. Kita masuk ke behavior-nya dulu aja gitu ya. Jadi ini ada activity. Nah, di sini ada activity diagram peminjaman gitu. Nah, di sini kalau kita lihat pertama simbolnya udah oke, gitu kan. Pertama dia login dulu. Nah, ini juga sebenarnya untuk login sebenarnya ada yang menuliskan dari mulai login, ada juga yang tidak pakai login, gitu ya. Sebenarnya dua-duanya oke, gitu kan. Ini untuk mempertegas saja. Walaupun sebenarnya udah diwakili dengan use case login ini tadi, gitu. Oke, jadi di sini user login, terus sistem menampilkan halaman utama, gitu kan. Jadi, nah, untuk yang login ini nih, gitu. Kenapa ada yang nggak usah dimasukkan? Karena sebenarnya aktivitasnya ada lagi nih. Kalau mau dituliskan di sini login gitu ya. Sebenarnya aktivitinya dia ada input username, ada pengecekan username, sampai dia login ke halaman utama gitu ya. Berarti sistem menampilkan halaman utama.
Setelah itu si user pilih menu transaksi, gitu kan, pilih menu, terus sistem menampilkan, terus mungkin nanti di dalam sistem tersebut di interface-nya gitu ya, ada banyak menu nih. Nah, user memilih menu peminjaman, gitu kan. Setelah pilih di sini asumsinya mungkin kita klik gitu ya, kita klik akan tampil halaman pinjaman. Terus dia input data gitu kan. Nah, input data ini sebenarnya nanti harus di breakdown lagi nih, gitu kan. Mungkin di sini input datanya ada banyak gitu kan. Nah, nanti di sini mungkin ada yang namanya validasi gitu kan. Jadi yang namanya activity gitu ya, itu emang sebenarnya kalau bisa lebih detail. Nah, buat apa? Biar nanti ketika di dalam sequence diagram kalian gampang bikinnya. Kalau seperti ini nih, sebenarnya bisa aja input data. Cuma kan nggak ada nih input datanya apa aja kegiatannya. Nanti di dalam sequence-nya gitu ya, itu tidak terwakili. Gitu gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan nantinya. Kalau di sini nanti input datanya bisa di breakdown nih, didetilin lagi gitu kan. Nah, itu lebih enak. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terus nah ini dia nih sequence-nya. Gitu. Nah, sequence-nya sendiri sebenarnya ini disesuaikan dengan activity nih. Gitu. Jadi di sini ada beberapa yang emang perintahnya dilakukan sama si user. Nah, kita lihat nih di sini gitu. Jadi di sini ada berapa? Dia ada beberapa eksekusi yang dijalankan oleh petugas terhadap si boundary dan controller seperti itu gitu kan. Jadi ini nanti emang disesuaikan dengan datanya si apa namanya activity diagram. Di sini kagak ada yang namanya apa? Nggak ada yang namanya query gitu kan karena di sini tidak dijelaskan nih input datanya apa aja gitu. Yang di sini dijelaskan apa? Si sistem cuma menampilkan doang. Makanya mungkin tampilannya seperti ini aja gitu kan. Jadi itulah gunanya kita membreakdown ataupun membuat lebih detail lagi untuk aktivitas terkait yang namanya input data gitu ya. Oke, Oke selanjutnya ini. Oke, nah ini untuk use case gitu ya, perlu dipahami juga gitu kan. Jadi untuk use case sendiri sebenarnya jangan terlalu crowded gitu ya, jangan terlalu kompleks. Jadi yang namanya use case itu kalau bisa sederhana gitu kan. Kalau ini terlalu kompleks, terus terang gitu ya. Nah, ini logout juga nggak perlu gitu kan. Logout ini udah diwakili dengan si login seperti itu. Kalau bikinnya seperti ini, nanti jadinya seperti apa ini? Ini seperti activity diagram gitu karena activity diagram itu bentuknya eh, activity diagram itu tidak harus ya, activity diagram nggak harus bentuknya seperti ini kiri kanan gitu ya. Activity diagram pun sebenarnya bisa digambarkan seperti ini gitu kan. Artinya yang lebih diutamakan adalah proses desainnya seperti itu. Jadi kalau bisa ini mah lebih simpelin lagi gitu kan. Terus, nah ini apa nih? Ini apa kelas diagram gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini gitu kan, untuk atributnya sebenarnya udah oke sama apa namanya itu sama si metodenya gitu ya. Cuma emang nanti disesuaikan aja sama kebutuhannya seperti itu. Nah ini activity diagramnya kan jadinya ini agak-agak rancu ya sama yang namanya si use case. Jadi ada kemiripan. Jadi use case ini jangan terlalu apa crowded gitu ya, yang sederhana mungkin seperti itu gitu. Oke, nah ini ada studi kasusnya berbeda lagi nih kasusnya gitu ya. Oke, ini use case mana nih? Ini punya siapa nih? Aldi ya. Oke. Oke, nah kemarin sebenarnya udah di info juga sama Pak Agung gitu ya. Jadi untuk membuat ini sebenarnya contoh use case yang berbeda. Jadi banyak ya. Di sini ada satu use case, ada dua, ada tiga gitu ya. Sebenarnya boleh aja dipisah-pisah gitu ya.
Cuma kita harus melihat dulu scope dari si sistem ini. Kalau sistem ini sangat besar, sangat kompleks, biasanya dipecah-pecah seperti ini, gitu ya. Tujuannya dipecah seperti ini adalah untuk memudahkan dari sisi ketika kita membaca URL tersebut, ketika kita membaca use case tersebut. Cuma ketika scope-nya ini sangat kecil atau biasa aja, kalau bisa dihindari pemecahan use case seperti ini. Ini cuma menambah apa namanya tuh terlalu menambah kompleksitas sebenarnya. Jadi nanti ke depannya untuk detail seperti ini udah bisa diwakili dengan yang namanya activity diagram. Seperti itu, gitu ya. Walaupun secara proses kita belum bahas, mungkin benar juga prosesnya ini bisa melakukan ini gitu ya. Cuma kalau di sini gitu ya, kayaknya terlalu besar jadinya. Oke, nah ini apa nih? Nyimpan. Oke. Sebenarnya database sendiri pun itu bisa dimasukkan ke dalam sistem, gitu ya. Jadi asumsinya kalau yang namanya activity diagram biasa hubungannya antara aktor dengan si sistem. Nah, sistem ini turunannya ya salah satunya adalah database. Jadi ini lebih baik digabungkan ke dalam sistem seperti itu. Oke. Nah, ini juga terkait dengan activity, dengan yang activity diagram. Activity diagram ini dia seperti ini gitu ya. Di sini sebenarnya jelas gitu ya. Dia ada masuk ke dalam database gitu kan. Sebenarnya ini bisa dimasukkan ke sini aja, nggak apa-apa seperti itu. Nanti di sini ada masuk ke dalam entity-nya, gitu kan, ke dalam si database-nya. Gitu, oke.